وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaikum ala bayanikum. Langsung saja Ustaz, karena ada pertanyaan Ustaz berkaitan tentang khususnya memanfaatkan waktu pada saat liburan Ustaz. Terkadang kan ketika liburan itu terlalu lama yang akhirnya membuat aktivitas kita itu tidak teratur kembali Ustaz. Dan akhirnya datanglah yang namanya masalah futur itu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz untuk agar kita tuh bisa istiqomah gitu Ustaz. Kadang-kadang libur ini kan bisa membuat kita malah jatuh ke dalam futur tersebut Ustaz. Itu mungkin Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam barakallahu. Syukran atas pertanyaannya. Fenomena futur itu bisa saja menimpa semua orang, siapapun orang. Baik dia pemula atau sudah tingkat lanjut, itu bisa saja terjangkit penyakit futur. Ini bukan untuk orang-orang yang buruk. Orang yang baik pun, kadang orang ahli ibadah, ada juga futurnya. Karena manusia itu diciptakan memiliki hawa nafsu. Dia bukan malaikat yang kuat beribadah terus-menerus. Layak turun, ya. Mereka tidak pernah lelah. Itu malaikat. Tetapi manusia lain. Jadi ada kemungkinan futur. Nah, ketika liburan, terutama liburan yang panjang, bagaimana caranya agar kita bisa mengatur waktu dan memanfaatkan liburan tersebut sesuai yang kita harapkan. Maka yang pertama adalah kita harus merencanakan. Ada niat, ada kemauan. Karena siapapun sebenarnya yang bisa mengendalikan kita, itu sebenarnya mereka hanya mengarahkan. Bahkan sehebat apapun, syekh siapapun, bahkan orang tua kita pun terkadang tidak mampu untuk mengatur kita. Menasihati bisa, kita dengarkan. Tetapi yang mengatur diri kita sendiri, tentunya dengan masyiat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita sendiri, dari diri kita sendiri. Jika kita ingin bersungguh-sungguh, ingin untuk memanfaatkan waktu, maka harus kita rencanakan. Jadi dibuat planning, apa saja yang harus saya lakukan ketika liburan ini. Misalkan ditarget, menghafalkan sekian juz. Jangan satu target, karena biasanya bosan kita. Satu juz, jangan banyak-banyak juga. Ya, harus sesuai, kondisional ya. Dilihat liburannya, kemampuan kita juga, kesibukan kita. Kemudian, tambahi aktivitas yang lain. Jangan satu saja. Membaca, misalkan membaca kitab yang kita sukai, pelajaran ini. Kita ingin menguasai ini. Kita ingin memurojaah pelajaran yang masih belum paham. Atau ingin mengikuti daurah. Intinya harus direncanakan, ditarget. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah membuat komunitas, mencari teman, as-suhbah as-salih. Kalau kita sendiri tidak ada teman, maka otomatis ya kita tidak ada yang memotivasi. Kita ketika malas tidak ada yang mengingatkan. Itulah fungsinya belajar di sekolah atau di kuliah. Karena ketika kita malas, ketika kita sedang tidak bersemangat, ada teman yang mengingatkan. Melihat, bahkan bukan hanya mengingatkan. Kalau kita punya teman-teman yang semangat, kita melihat mereka bersemangat, itu saja kita merasa dia bisa semangat. Kenapa saya tidak? Nah, gitu. Kita tergerak. Itu pentingnya mencari teman yang baik. Teman yang bisa memotivasi kita. Kemudian yang ketiga, yang penting juga untuk kita perhatikan agar kita bisa memanfaatkan waktu liburan adalah berdoa, memohon kepada Allah. Karena usaha manusia ya hanya usaha. Yang menentukan hanyalah Allah. Kita memohon kepada Allah. Ibadah jangan sampai kita kurangi. Jangan sampai lemah. Dengan ibadah tersebut, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon.
Karena semua usaha hamba itu berpeluang untuk gagal. Tetapi takdir Allah, kalau kita memohon kepada Allah, petunjuk Allah, man yahdillahu fala mudhillalah. Orang yang Allah beri hidayah, walaupun orang-orang di sekitarnya meruntuhkan semangatnya, ya, mengendorkan semangatnya, mencaci maki, maka tidak akan bisa mengubah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Oleh karenanya kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah membuat rencana, menyusun rencananya. Kemudian yang kedua adalah mencari sahabat, mencari teman. Bagus misalkan membuat komunitas belajar bersama, walaupun tidak harus setiap hari, misalkan seminggu, sepekan 3 kali, untuk menuntaskan kitab tertentu, atau membuat komunitas baca bersama, atau mengundang ustaz, bisa juga. Kemudian yang ketiga adalah berdoa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjauh dari Allah. Wallahu taala a'lam bishawab.